Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 1. Hari ini Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025, saya atas nama Rahman SPDI dari LPTK UIN Khas Jember akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 8 dengan materi puasa wajib dan puasa sunnah dengan model pembelajaran problem based learning di SMP Muhammadiyah 12 Paleran, Umbul Sari, Kabupaten Jember dengan nomor induk mahasiswa 2454011100936. Semoga dengan praktek pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, anak-anak gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Yes, yes. Baik anak sekalian, sebelum kita membahas materi ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Arumi. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau sekarang hati semangat. Baik anak sekalian, sekarang kita bertemu dengan saya. Pelajaran kita yaitu sekarang mata pelajaran fikih, tepatnya materi puasa wajib dan puasa sunnah. Namun sebelum itu saya akan cek dulu kehadiran kalian, ya. Baik anak sekalian, siapa yang hari ini tidak hadir? Seril. Seril, apa lagi? Mai Andika. Siapa lagi? Nur Hasya. Seril, kenapa Seril? Gak masuk. Sakit. Sakit. Mai Andika kenapa? Bepergian. Terus Lisa? Baik anak sekalian, mudah-mudahan yang hari ini temankan itu sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah, dan apabila hari ini yang bepergian, mudah-mudahan urusannya lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, sebelum kita mulai bab ini, pernahkah kalian puasa? Pernah. Apa sih puasa itu anak-anak? Wis. Menahan diri dari hawa nafsu. Mantap. Alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi semua kalian harusnya menjadi anak yang soleh dan soleh. Baik anak sekalian, mari kita lanjutkan. Bahwa tujuan kita belajar ini adalah tentang bab ini, yaitu bahwa peserta didik bisa menjelaskan pengertian puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian peserta didik dapat membedakan apa itu puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian kalian juga mampu mengidentifikasi jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menyebutkan atau menganalisis syarat, rukun, dan wajib puasa. Itulah anak sekalian beberapa tujuan pelajaran bab ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahami. Adakah yang di kelompok ini yang pernah punya pengalaman yang baru puasa pertama kali? Saya, Pak. Oh, Safa. Coba Safa maju, kenapa? Ceritakan kepada Pak Guru apa yang kau alami mencoba belajar puasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, waktu saya pertama kali puasa, saya makannya itu berubah. Yang awalnya dulunya itu makannya banyak banget, terus cemilannya juga banyak, jajannya banyak. Hikmahnya itu badan saya jadi lebih sehat, terus lebih ringan. Oh, jadi begitu ya? Ya. Nah, sudah, nggak ada lagi? Dadah. Alhamdulillah. Silakan duduk
Kasih Pak. Terima kasih Safa telah menceritakan kisahnya tentang pengalaman puasa pertama kalinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan materi yang saya sudah siapkan melalui PowerPoint ini tentang materi puasa. Nah, ya, perhatikan puasa wajib dan puasa sunnah. Tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa ada beberapa tujuan puasa yang akan kita capai di pelajaran bab ini. Pertama adalah pengertian puasa, kemudian dapat membedakan puasa wajib dan puasa sunnah, kemudian contoh puasa wajib dan seterusnya. Nah, dan hikmahnya juga macam-macam puasa. Jadi macam-macam puasa ada dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Coba. Jadi puasa wajib, contohnya adalah puasa Ramadan. Ini kamu lakukan setahun sekali setiap bulan Ramadan, ya. Kemudian ada puasa qadha, ya. Puasa qadha adalah puasa pengganti bagi kamu mungkin dulu pernah tidak puasa karena udzur seperti haid, nifas, sakit, melahirkan, bepergian. Itu namanya kamu ketika menggantinya di luar bulan Ramadan itu namanya puasa qadha, hukumnya wajib. Ada juga puasa kafarat, ini karena tebusan, karena dia itu ketika bulan Ramadan melanggar, sehingga melanggar syariat, misalnya seperti hubungan suami istri dan lain sebagainya, di siang hari itu kena puasa kafarat, namanya puasa denda. Ada juga puasa nadar. Puasa nadar itu adalah puasa yang diwajibkan oleh dirinya sendiri, karena dia berjanji, misalnya begini, sebenarnya Arumi, saya nanti kalau setelah lulus dari SMP ini di sekolah ini, jika saya dapat peringkat 1 saya akan puasa selama 3 hari. Itu janji Arumi sudah kepada Allah. Ternyata apa? Ternyata Allah menepati janjinya. Si Arumi ini lulus dan peringkat 1, maka Arumi wajib puasa 3 hari. Itu namanya puasa apa? Nadar. Puasa nadar. Puasa sunnah. Nah, contohnya apa? Jadi puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan dapat pahala, tidak pun juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Contohnya apa? Puasa Senin dan Kamis. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu tidak, Kamis puasa. Senin lagi puasa. Kemudian Kamis puasa. Itu Senin dan Kamis. Kemudian Ayyamul Bait, apa itu? Puasa setiap tanggal 13, 14, 15. Jadi setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan itu namanya puasa bid. Nah, apa sih bedanya puasa wajib dan puasa sunnah? Ternyata bedanya adalah bahwa kalau puasa wajib, ya hukumnya wajib, harus, pahalanya besar, dosa jika ditinggalkan. Contohnya puasa Ramadan. Jadi kalau wajib kemudian tidak dilakukan, hukumnya berdosa, harus, wajib. Nah, kalau puasa sunnah, ya sunnah, sangat dianjurkan, tidak berdosa jika ditinggalkan. Contohnya apa? Puasa Arafah dan Senin Kamis. Nah, itu. Nah, apa hikmah dari puasa ini? Pertama adalah menumbuhkan ketakwaan, melatih Kesabaran. menyehatkan, meningkatkan empati pada fakir miskin. Itu coba kamu lihat misalnya di bulan Ramadan, biasanya kalau hampir-hampir Ramadan atau saat Ramadan kan banyak orang sedekah itu. Ada yang zakat fitrah, kadang-kadang kalau malam banyak orang ngasih makanan, kadang-kadang berupa uang juga. Itu apa? Meningkatkan empati pada fakir miskin. Itulah hikmahnya sekalian. Selesai. Nah, sekarang apa sih kesimpulan dari bab ini? Ternyata kesimpulannya adalah bahwa puasa atau shaum merupakan ibadah yang berarti menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari fajar, maksudnya subuh, sampai maghrib disertai ini. Supaya puasanya sah adalah mencakup Islam, harus Islam dulu, kemudian balik, berakal, mampu, serta tidak haid atau nifas.
Kenapa? Karena puasa itu dapat batal jika melakukan hal-hal tertentu seperti makan dan minum dengan sengaja, hubungan suami istri, muntah dengan sengaja, atau keluar dari Islam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah dari puasa tersebut yaitu apa? Melatih kesabaran, menumbuhkan ketakwaan, meningkatkan rasa syukur dan kepedulian, serta menyehatkan tubuh sesuai dengan apa yang tadi pengalaman siapa? Safa. Itulah sekalian penjelasan tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan puasa tadi? Ya, siapa namanya? Dianita. Ya, mau nanya apa, Dok? Kalau orang gila itu kan tidak berakal, Pak. Itu kalau nggak puasa itu apakah dosa apa gimana? Nah, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk luar biasa. Pertanyaan yang bagus. Apakah wajib berpuasa? Maka ya tidak wajib karena tidak berakal. Jadi orang gila lihat Pak Guru, melihat kalian itu kayaknya sudah nggak semangat, ada yang ngantuk. Sekarang kita bikin dulu ya. Siap? Oke, silakan semuanya berdiri. Fokus, silakan semuanya berdiri. Baik. Anak sekalian coba lihat ini, angka berapa ini? 1. Saya nulis. Berapa? 1. Begini? 2. Begini? 3. Begini? 10. Baik. Oke, bisa kan? Sekarang tirukan sekarang Pak Guru. Lihat, mana tangannya segini? 4. Mantap. 7. Oke. 10. 20. Nah, ternyata kalau pakai tangan kalian bisa paham. Coba sekarang kita pakai kepala. Ya. Sekarang Pak Guru contoh. 1 begini, ya. 2 begini. 3 begini. Siap? Siap. Harus semua harus bergerak. Oke. 10. Mantap, semangat. 5. Oke. 8. Mantap. 7. 12. Luar biasa. Tepuk tangan. Silakan untuk memperkuat pemahaman kalian. Marilah kita simak video berikut. Merusak dari pahala-pahala puasa itu sendiri. Demikian dan rukunnya orang berpuasa serta kesunahan-kesunahan di dalam ibadah. Baik, itulah anak sekalian tayangan video yang bisa saya tampilkan. Nah, dari video tersebut adakah yang ingin kalian sampaikan atau kalian tanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya akan membagikan tugas untuk kalian terkait dengan ingin menguji tingkat kepahaman kalian tentang materi ini. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak sekalian, silakan kerjakan tugas ini, tugas kelompok ini. Kemudian akan saya bacakan dulu petunjuk pengisiannya. Pertama adalah bacalah soal dengan seksama. Kemudian jawablah dengan jelas dan lengkap. Diskusi bersama teman kelompoknya. Diskusi, saling tukar pikiran. Kemudian kerjakan dengan jujur dan mandiri. Paham? Silakan kerjakan. Kalau ada yang tidak paham pertanyaannya, boleh tanya kepada Pak Guru. Semuanya dijawab. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya kepada Pak Guru. Ya, pinter. Lihat buku enggak apa-apa. Dijawab singkat. Baik anak sekalian, sudah selesai tugasnya? Ada yang belum selesai tugasnya, kelompoknya? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah.
Baik, setelah kalian sudah semuanya, sekarang kalian harus presentasi ke depan, menyampaikan hasil kerjaannya untuk maju ke depan. Satu kelompok, 2 anak mewakili. Silakan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di sini mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita tentang jenis puasa. Jenis puasa Ramadan itu wajib, puasa Arafah sunnah, puasa karena nazar. Diskusi dari kelompok kami, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Nah, siapa? Mau nanya apa siapa? Silakan ditanyakan kepada temannya, kelompok 1 tadi. Tadi kan di sana kan tidak ada puasa Syawal. Puasa Syawal itu wajib apa sunnah? Puasa Syawal itu sunnah. Dan puasa Syawal itu dikerjakan selama 6 hari di bulan Syawal selain hari raya Idul Fitri. Oke, mantap. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Kelompok 2 untuk maju ke depan mewakili temannya untuk menjelaskan atau presentasi dari hasil yang kerja kelompoknya. Silakan maju. Siapa yang mewakili? Sama siapa? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudarinya saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok. Apa pengertian puasa menurut Islam Syar'i? Jawaban: Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa perbedaan utama antara puasa wajib dan puasa sunnah? Perbedaan utamanya adalah waktu melaksanakan puasanya. Sebutkan 3 contoh puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. 1. Senin Kamis. 2. Asyura pada tanggal 10 Muharram. 3. Arafah bagi orang yang selesai jamaah haji. Baiklah anak sekalian, tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3 untuk menjelaskan atau mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya. Ini akan diwakili oleh siapa? Saya. Siapa dengan siapa? Saya. Silakan maju untuk menyampaikan refleksi dari mungkin pengalaman apa yang kau selama puasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hasil dari diskusi kami. Ya. Tuliskan pengalamanmu saat pola makan dikurangi, tidak makan dan tidak minum dari subuh hingga maghrib. Dari itu semua berat badan turun, tubuh menjadi sehat, menahan amarah dan melatih kesabaran. Dan dari sini apakah ada yang dipertanyakan? Ada anak-anak mungkin kelompok lain menanyakan, bertanya tentang apa yang dijelaskan oleh kelompok 3? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada bisa kembali ke tempatnya yang tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Alhamdulillah diskusi berjalan dengan baik dan lancar. Yang kita bahas adalah tentang pengertian puasa, kemudian bisa bisa mengklasifikasi mana puasa wajib, mana puasa sunnah. Kemudian ada yang bercerita merefleksi dari pengalaman dari yang kau alami di saat berpuasa. Karena itu adakah dari anak-anak dari kegiatan tersebut diskusi tadi ingin ditanyakan kepada Bapak Guru? Ada apa enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita sudah selesai pembelajaran ini dan insya Allah kita akan bertemu di minggu depan di pelajaran yang lain. Namun sebelumnya saya nanya kepada kalian, anak sekalian, sudahkah kalian mengetahui puasa wajib dan puasa sunnah? Sudah. Apakah kamu suka dengan pelajaran ini? Sudah. Apakah kalian mengetahui perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah? Nah, kalau sudah seperti itu berarti insya Allah kalian sudah paham materi ini. Dan setelah itu marilah kita akhiri pelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Safa.
Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.